datang di video kita. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi makro. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik-topik yang lebih dalam, mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari berbagai perekonomian secara keseluruhan berfungsi. Alih-alih melihat perilaku individu atau perusahaan, ekonomi makro melihat gambaran besar seperti bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara, inflasi, pengangguran, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Bayangkan saja jika suatu negara bisa menghasilkan lebih banyak makanan, pakaian, dan teknologi dibandingkan tahun lalu. Itu artinya pertumbuhan ekonominya positif. Hal ini biasanya diukur dari Produk Domestik Bruto atau PDB yang merupakan total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Ketika PDB ini meningkat, itu menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut sedang berkembang dan biasanya juga berarti ada lebih banyak lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat dari banyak hal. Misalnya, saat sebuah kota baru dibangun dengan pusat perbelanjaan, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Itu adalah tanda pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan di area tersebut, mereka memiliki uang untuk dibelanjakan, yang pada gilirannya mendukung bisnis lokal. Selain itu, ketika perusahaan-perusahaan baru muncul dan teknologi baru diperkenalkan, itu juga menciptakan inovasi yang memudahkan hidup kita. Jadi, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang angka-angka laporan, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan kita lebih baik dan lebih sejahtera. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, kita dapat menggunakan dua konsep pendapatan nasional, yaitu Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP). Gross Domestic Product adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga negara yang ada di dalam negeri, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. GDP disebut sebagai Produk Domestik Bruto. Yang kedua, Gross National Product adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga asli yang tinggal di suatu negara maupun yang berada di luar negeri. Dalam bahasa Indonesia, GNP disebut sebagai Produk Nasional Bruto. Salah satu contoh pertumbuhan ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia adalah setelah krisis finansial Asia di periode 2000 sampai 2004. Pemulihan ekonomi di Indonesia terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6% per tahun. Bisa kita lihat di grafik di atas. Yang menarik dari grafik ini adalah pertumbuhan PDB Indonesia menunjukkan volatilitas yang tinggi antara tahun 1960 dan 1990, tetapi volatilitasnya seperti hilang setelah tahun 1990. Inflasi dan deflasi adalah dua fenomena yang sangat penting dalam dunia ekonomi. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa meningkat secara umum, sehingga daya beli uang kita menurun. Misalnya, jika kita bisa membeli satu paket mie instan seharga Rp2.500 tahun lalu, tahun ini mungkin harga naik menjadi Rp3.500. Ini berarti kita perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Di sisi lain, deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Terjadi ketika harga barang dan jasa menurun. Meskipun terdengar baik, deflasi bisa menyebabkan masalah serius, seperti perusahaan mengurangi produksi dan PHK karyawan karena penjualan menurun. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen atau HIAK. HIAK mencerminkan perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang biasanya dibeli oleh konsumen. Dengan kata lain, HIAK membantu kita memahami seberapa cepat harga-harga ini naik dari waktu ke waktu. Jika HIAK meningkat, itu berarti inflasi terjadi. Jika HIAK menurun, kita mungkin menghadapi deflasi. Adapun data dari inflasi dan deflasi pada September tahun 2024 terjadi inflasi year-on-year sebesar 1,84% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,93.
Inflasi provinsi year on year tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 4,14% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,12 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,49% dengan indeks harga konsumen sebesar 103,76. Sedangkan inflasi kabupaten atau kota year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,31% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,44 dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 0,04%. Jadi pengangguran adalah kondisi di mana orang yang ingin bekerja tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak adanya lowongan yang sesuai, keterampilan yang tidak dimiliki atau tidak cocok dengan yang dibutuhkan, atau bahkan karena situasi ekonomi yang sedang tidak baik. Nah, ada beberapa jenis pengangguran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada pengangguran jenis struktural yang terjadi ketika ada pergeseran dalam ekonomi dan keterampilan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, pengangguran siklis yang terkait dengan fluktuasi ekonomi, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan saat resesi. Nah, ketiga, pengangguran musiman, yang dimana terjadi karena pekerjaan tertentu hanya ada pada waktu-waktu tertentu, seperti petani hanya bekerja saat musim panen. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat contoh pengangguran di sekitar kita. Misalnya di suatu daerah yang sebelumnya ramai dengan pabrik, tiba-tiba banyak pabrik yang tutup karena perusahaan tidak mampu bertahan. Nah, jadi akibatnya banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah, contoh lain dari lulusan universitas yang sedang mencari pekerjaan, setelah lulus mereka melamar ke berbagai perusahaan, tapi seringkali harus menunggu berbulan-bulan tanpa mendapatkan tawaran pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak orang ingin bekerja, tantangan ini di pasar kerja itu membuat mereka tetap menganggur. Nah, jadi tingkat pengangguran adalah indikator yang sangat penting dalam menilai kesehatan suatu ekonomi dalam negara. Nah, jadi ada pun juga dampak dari pengangguran, yaitu seperti penurunan pendapatan masyarakat, melemahnya konsumsi, dan juga meningkatkan ketimpangan sosial. Nah, untuk mengatasi pengangguran tersebut, pemerintah biasanya mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan investasi dan dalam pendidikan dan pelatihan, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan juga moneter, dan juga serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif untuk berkembang. Adapun tingkat pengangguran di Indonesia yang saya temukan pada sumber statistik Indonesia. Nah, jadi tingkat pengangguran di Indonesia itu turun menjadi 4,91% pada kuartal September pada tahun 2024 dari 5,32%. Pada kuartal yang sama tahun sebelumnya, jumlah pengangguran turun sebesar 4,96% dari tahun sebelumnya menjadi 7,47 juta orang. Nah, jadi pada saat yang sama, jumlah pekerja meningkat sebesar 3,42% menjadi 144,64 juta orang, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja naik menjadi 70,63% dari 69,48% pada tahun sebelumnya. Contoh nyata dari kebijakan moneter dan fiskal dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat saat pandemi COVID-19. Untuk menghadapi dampak ekonomi yang parah, Bank Indonesia menurunkan suku bunga agar pinjaman menjadi lebih murah, mendorong orang untuk berbelanja dan berinvestasi. Di sisi lain, pemerintah juga meluncurkan berbagai program bantuan sosial dan insentif pajak. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Salah satu kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Sebagai informasi, sejak Juni 2019, Bank Indonesia atau BI sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 175 BPS dari level 6,00% menjadi 4,25%. Di tahun 2020, BI sudah melakukan 3 kali pemangkasan suku bunga. Kebijakan ini diambil pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan juga mendorong pemulihan ekonomi di era COVID-19. Dalam kebijakan fiskal, selain pajak, alokasi belanja negara merupakan salah satu alat lainnya dalam upaya pemerintah menghadapi dampak pandemi. Pemerintah berencana melakukan penyesuaian biaya penanganan COVID-19 menjadi 655,2 triliun dari sebelumnya 677 triliun.